Pahami kisi-kisi ini agar mudah lolos CPNS 2024. Apa-apa saja itu? Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Seleksi CPNS 2024 terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, seleksi administrasi, yang kedua, seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga, seleksi kompetensi bidang. Untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD, meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Untuk materi TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan satu nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, bela negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi SKD yang kedua yaitu TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan, dan analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Setelah itu ada kemampuan numerik yang meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua, deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Selanjutnya, perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif dan soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dan dari informasi yang diberikan. Dan yang ketiga, kemampuan figural yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Setelah itu, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan selanjutnya, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Materi SKD yang ketiga yaitu TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasaan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu,
tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Untuk SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Sedangkan untuk pelamar disabilitas waktunya 130 menit dengan jumlah soal SKD yang terdiri atas TWK sebanyak 30 butir soal, TIU sebanyak 35 butir soal, dan TKP sebanyak 45 butir soal. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Dan untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab nilainya 0. Sedangkan nilai kumulitatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 poin dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Namun, ada nilai ambang batas SKD, yaitu nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Dan inilah nilai ambang batas tersebut atau nilai minimal yang harus diperoleh oleh masing-masing peserta. Yang pertama, minimal harus dapat poin 65 untuk TWK dan 80 untuk TIU dan 166 untuk TKP. Demikianlah passing grade atau nilai ambang batas di SKD untuk TWK, TIU, dan TKP.